menghancurkan dunia. Orang-orang kemudian diajarkan untuk menyembah kepada Yesus Kristus yang adalah penyesat, yang memakai nama Yesus anak Maria agar manusia ini bisa dihancurkan, mereka kuasai. Nah, seperti misalnya adanya Bu Darni, segala unsur yang muncul pada diri Yesus diarahkan Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah yang pencipta langit dan bumi, yang nuzul ke bumi. Padahal Yesus sendiri ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, Bu Darni, apa kata Yesus? Bahwa seluruh perkataan, seluruh ucapan yang Yesus sampaikan, telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, yang Yesus terima telah Yesus sampaikan. Dan muridnya telah menerimanya. Apa yang Yesus katakan setelah murid-muridnya menerima segala perkataan Yesus? Yesus mengatakan, mereka muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi seluruh perkataan Yesus yang menjadikan Bu Darni menuhankan Yesus, justru bagi murid-muridnya yang asli, menjadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Sekarang mana yang betul? Penghakiman dunia oleh iblis, menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, atau menerima Yesus sebagai Tuhan? Yang mana keberhasilan iblis di sini? Kalau dikatakan menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, itu keberhasilan Yesus. Kalau dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, ini keberhasilan siapa? Ingat, kuasa kegelapan, saatnya kuasa kegelapan. Waktu Yesus mengatakan itu. Nah, sekarang kuasa kegelapan itu menerima Yesusnya sebagai rasul, utusan Tuhan, atau kuasa kegelapan itu mengajarkan Yesus sebagai Tuhan. Siapa yang dicederai ketika Yesus diajarkan dia adalah utusan Tuhan? Yang dicederai siapa? Tuhan? Tidak. Yesus? Tidak. Murid Yesus? Tidak. Yang dicederai di situ adalah iblis. Karena iblis tidak mau menerima Yesus ini sebagai utusan Tuhan. Malah mau dibunuh oleh iblis. Nah, sebaliknya, ketika kemudian Yesus diajarkan, Yesus ini adalah Tuhan. Siapa yang dicederai? Bapa yang di surga tentu dicederai. Karena dia, Yesus hanya utusan. Yesus pasti dicederai. Karena Yesus mengajarkan hanya utusan. Murid-muridnya pasti dicederai. Karena muridnya hanya percaya dia adalah utusan. Lalu siapa yang berbahagia, siapa yang bangga ketika dunia diajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Ketika diajarkan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Siapa yang bahagia ketika Yesus kemudian diajarkan menembus dosa seluruh umat manusia? Dan siapa yang bahagia ketika manusia mengalihkan penyembahannya dari Elohim menuju kepada orang atau oknum atau makhluk atau apapun itu yang bernama Yesus Kristus? Siapa dan di mana kuasa kegelapan itu bekerja? Yesus sebagai rasul utusan Tuhan, atau Yesus adalah Tuhan itu sendiri? Saya berbicara skala prioritas kepada kuasa kegelapan. Silakan. Baiklah, di sini ada 3 yang ku catat ya. Saatnya telah tiba, kuasa kegelapan akan datang menghakimi, kan seperti itu. Pada saat itu kan suatu Yesus mau disalib, ditangkap oleh tentara Romawi. Itu maksudnya penguasa kegelapan itu. Saatnya akan tiba, Yesus mau ditangkap. Itu maksudnya itu, Bang Juma. Lalu waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku. Yaitu iblis ya, iblis itu ya, penyesat itu untuk menghancurkan dunia. Betullah itu. Iblislah yang menghancurkan dunia, yang untuk menggoda manusia itu agar menolak Yesus itu disalib. Ya, kalau manusia itu menolak Yesus disalib, berarti pengikutnya adalah siapa? Iblis. Sementara sudah jelas-jelas data di dalam Alkitab, mulai dari Matius, Markus, Lukas, di sana sudah tercatat penyaliban Yesus. Tetapi masih banyak orang-orang yang menyangkal akan penyalipannya. Jadi iblis itu mau menolak sebenarnya penyalipan Yesus ini. Ya, tetapi kenapa ini harus terjadi? Karena penyalipan ini harus digenapi. Karena sudah tertulis di kitab para nabi. Yesaya, Mazmur, di sana mereka menusuk tangan dan kakiku.
dinubuatkan juga di dalam Nabi Yesaya bahwasanya akan lahir ya seorang anak, yaitu bernama Immanuel. Di sana juga dikatakan tentang penindasan kepada Yesus di dalam Yesaya 53 ayat 1 dan seterusnya. Di situ sudah dinubuatkan. Tetapi banyak orang-orang termasuk teman-teman apologet yang menyangkal penyaliban Yesus, yang selalu kalian membela bahwasanya Yesus ini tidak disalib. Ya, kenapa dikatakan engkaulah yang mengutus aku? Kenapa dikatakan Yesus itu diutus? Karena Yesus itu turun ke bumi sebagai hamba. Jadi dia itu diutus. Yesus ini sebelum diutus, dia adalah firman Yahweh bersama-sama dengan Yahweh itu, ya. Tapi karena dia turun ke bumi, dia dikatakan diutus. Tapi maksudnya diutus bukan seperti nabi-nabi, para nabi yang lain. Dia itu datang dari surga. Dia itu datang untuk menebus manusia dari kutuk dosa itu. Ya, harusnya saking banyaknya dosa manusia ini, kita ini seharusnya tidak layak untuk bersama dengan siapa? Yahweh itu. Ya, kita sudah tidak pantas. Begitu kita mati, kita harus dicampakkan ke api neraka bersama iblis dan nabi palsu itu kelak di akhir zaman. Tapi karena Yesus datang, Yahweh datang menebus kita, memang dia sudah mengatakan, akulah Yahweh penebusmu. Ada ayatnya di dalam Yesaya 43. Ya, di sana tercatat semua, dialah penebus itu, Yahweh itu. Dengan cara bagaimana dia menebusnya? Diturunkannya dirinya, firmannya, yaitu Yesus. Dialah yang tersalib itu sebagai penghapus dosa umat manusia. Nah, setelah kita sudah ditebus dengan darahnya yang suci itu, maka kita harus berterima kasih. Dengan cara apa? Kita tetap setia dengan apa kehendak-kehendak Bapa itu, kehendak-kehendak Yesus itu. Ya, Yesus dan Bapa itu satu. Yesus adalah wujud daripada Yahweh. Makanya kami umat Kristen tetap menyembah siapa? Yesus, wujud daripada Yahweh itu. Jika engkau menyembah Yesus, engkau sudah menyembah siapa? Yahweh. Jika engkau melihat aku, kata Yesus, engkau sudah melihat siapa? Yahweh. Mana ada berani para nabi berkata seperti itu? Hanya penguasa itu. Itulah yang di dalam wujud siapa? Wujud Yesus. Yesus dikatakan Tuhan. Siapa yang dicederai? Gak ada yang dicederai. Yang dicederai adalah kalian, teman-temanku sayang. Kalian yang tercederai karena kalian tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sementara Tuhan juga menulis dalam perjanjian lama para nabi, sembahlah Tuhan Yahwehmu. Kenapa gak dibilang sembahlah Yahwehmu saja? Selalu dibarengi dengan sembahlah Tuhan Yahwehmu. Tuhan itu disandangkan kepada Yesus yang diurapi turun ke bumi menjadi hamba. Makanya tetap dikatakan sembahlah Tuhan, Yahwehmu. Ya, jadi yang dicederai kalian yang menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bukan Yahweh yang dicederai. Karena jika menyembah Yesus, sudah menyembah siapa? Ilahi itu. Hakikatnya Yesus siapa? Ilahi, Yahweh. Jadi sama, jika menyembah Yesus, sama sudah menyembah siapa? Ilahinya. Jadi yang dicederai di sini kalian, karena kalian tidak suka untuk menyembah siapa? Yesus. Kalian hanya menganggap Yesus ini hanya manusia biasa saja. Begitu. Silakan. Baik, Budarni. Ini saya mau mengandai-andai sesuai dengan pernyataan Yesus. Seandainya iblis yang datang memakai nama Yesus kepada Kristen, seandainya nih, ini andai aja. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos ini setan, iblis, penguasa kegelapan. Datang kepada kalian memakai namaku. Berarti iblisnya muncul dengan memakai nama Yesus. Sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan Yesus anak Maria ketika dia datang mengajar kepada Bani Israel, sebisa mungkin si penyesat menggiring manusia mengimani itu adalah unsur ketuhanan. Seandainya benar iblis yang datang memakai nama Yesus sesuai dengan pernyataan Yesus, apakah
yang disembah oleh Kristen adalah iblis dalam nama Yesus? Coba Ibu Darni jujur. Silakan. Cuma tadi ada anggota aku ngomong, jadi nggak kudengar, nggak fokus aku. Sorry kali, ulangin dulu tolong Bang. Iya. Bang Juma. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis, penguasa kegelapan. Tadi kan Yesus mengatakan saatmu telah tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penguasa gelap, yaitu iblis penyesat yang datang menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus. Sekiranya nubuat Yesus itu benar-benar terjadi, ada iblis yang memakai nama Yesus, lalu kemudian Kristen menyembah kepada sosok yang disebut Yesus ini, sehingga keinginan iblis menginginkan pengikutnya memahami bahwa Yesus yang datang di tengah Bani Israel itu, segala apa yang dilakukan oleh Yesus, baik itu perkataan maupun perbuatannya, oleh iblis menggiring pengikutnya untuk memahami itu adalah ucapan Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kalau itu benar-benar terjadi, benarkah bahwa sekiranya iblis datang memakai nama Yesus dan Kristen hari ini menyembah Yesus Kristus, maka yang disembah oleh orang Kristen adalah iblis dalam nama Yesus? Silakan. Oke. Waspadalah. Seandainya iblis datang memakai kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang menyesatkan orang yang memakai nama Yesus. Memang iya, ada nanti yang harus diwaspadai. Itulah siapa? Yang tidak melakukan kehendak. Yang tidak melakukan kehendak Bapakku, yang merubah-merubah hukum. Itulah yang dikatakan penyesat itu. Sudah dikatakan di hukum 10, ya, di hukum 10 di sana kan sudah diperingatkan untuk berhati-hati, harus dikerjakan. Itu kan tangan Tuhan sendiri yang menulis. Lalu ada nanti penyesat yang merubah hukum ini. Nah, itulah yang harus diwaspadai. Itu kata Yesus yang aku pelajari, yang sudah aku pelajari, yang ikut seminar. Ke situ arahnya ini ya. Kita nggak boleh membicarakan denom, ya nggak bisa. Tapi kita lihat ajaran itu. Kita lihat seluruh ajaran, baik Islam, baik Katolik, baik HKBP, mau apapun nama denom itu. Apakah masih setia kepada hukum Tuhan yang langsung dia tulis ini? Kalau tidak diikutin hukumnya ini, ya malah dibuang atau diganti dengan hukum yang baru, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan guru-guru penyesat. Kan kata Yesus, Yesus kan memang yang maha besar, maha kuasa. Kan dia adalah firman Yahweh itu. Dia mengetahui ke depan 1000 tahun kemudian pasti akan ada penyesat. Makanya Tuhan menulis 10 hukum ini. Inilah penuntun, kata Paulus. Hukum Taurat di Galatia 3 ayat 24. Penuntun bagimu sampai Yesus datang. Jadi hukum Taurat ini yang semuanya itu sampah, tai bagiku, kata Paulus. Tapi yang paling utama adalah siapa? Yesus. Jadi kalau kita sudah yang paling utama Yesus, nggak mungkin aku pembunuh, nggak mungkin aku pencuri, nggak mungkin aku pencabul, nggak mungkin aku penyembah berhala, nggak mungkin aku tidak menguduskan hari Sabat. Pasti kuturuti semua hukum-hukumnya itu. Itu maka Yesus berkata, waspada. Jadi ada orang mengatakan Kristen, ya, inilah ajaran iblis tadi, ya, memakai namaku. Dia mengatakan menyembah Tuhan Yesus, tapi hukum-hukumnya dirubah, malah diganti, ya. Itulah dikatakan penyesat, waspada. Kurasa Bang Jumo udah tahu itu. Siapa itu? Kita nggak boleh di sini menghakimi orang. Hakim itu hanya Yesus yang bisa nanti menentukan kelak di akhir zaman. Makanya sudah dituliskan seperti ini. Ini loh hukumku, ini loh kehendak Bapa itu, supaya kau masuk surga, lakukan ini. Kita tinggal melakukannya saja. Jangan kita merubah-rubah hukum yang diberikan oleh Sang Pencipta itu. Begitu yang saya tahu, Bang Joma. Silakan. Oke, baik. Menurut Bu Darni, iblis itu mengajak untuk meninggalkan hukum Tuhan atau
mengajak kemudian untuk tetap setia menjalankan hukum Tuhan? Mengajak meninggalkan, menghilangkan hukum itu gitu. Oke, baik. Di dalam Galatia 2 nomor 21, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Menurut Bu Darni, apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Ya, memang harus ada kebenaran. Menurut Paulus, kalau ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Oke, ku terangkan ya Bang Juma, karena kan ini kan Alkitab kami. Maksudnya di situ, semua hukum itu, ya, hukum Taurat yang 630 misfot itu sampah bagiku, kata Paulus. Tapi setelah Yesus datang, itulah yang terutama, katanya. Nah, maksudnya di situ, Yesuslah yang terutama. Nah, kalau sudah Yesus yang terutama, hukum sosial ini nggak boleh dihilangkan. Makanya Paulus juga berkata di dalam Galatia 3 ayat 24, hukum 10 ini penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Cerminanlah ini, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyembah berhala, jangan menyebut namaku sembarangan, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesama manusia, menguduskan hari Sabat. Itulah hukum, itu nggak boleh itu dihilangkan. Disatukan itu sudah di dalam Yesus. Ah, itu maksudnya Bang Juma. Tapi kalian karena hanya satu ayat ini, kalian nggak baca ayat yang lain. Apa maksud Paulus? Paulus tidak mengatakan supaya itu dibuang 10 hukum. Dipersatukan di dalam Yesus, Efesus 2 ayat 17. Dipersatukan di dalam Yesus dan cerminlah hukum ini bagi kita sampai kedatangan Yesus. Kan itulah yang diinginkan oleh Paulus, gitu Bang Juma. Silakan. Oke, saya bacakan dalil yang Anda kutip di dalam Galatia 3 tadi. Namun sebelumnya saya tegaskan lagi, Paulus mengatakan, saya tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sekiranya ada, seandainya ada kebenaran, sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Andai saja ada kebenaran di Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya pahami begini, andai saja ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka orang bisa selamat dengan mentaati hukum Taurat saja. Tidak perlu datang Yesus untuk mati. Cukup mentaati hukum Taurat. Kalau misalnya ada yang melanggar hukum Taurat, bertaubat. Kalau ada yang melanggar hukum Taurat, kurban hewan. Cukup itu saja. Andai saja itu kebenaran. Tapi karena tidak ada kebenaran di situ, maka Yesus harus turun ke bumi mati untuk dosa. Itu maksudnya dalil itu. Itu pemahaman saya. Tapi ibu malah melarikan ke tempat yang lain. Lari ke Galatia 3. Nah, saya bahas Galatia 3. Dikatakan begini. Kita ambil dari Galatia 3 nomor 21-nya. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi, nah tuh, dia bantah sendiri. Tetapi, kitab suci telah mengurung segala sesuatu yang dapat menghidupkan. Maka, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelumnya, iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan daripada hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasaan penuntun, yaitu hukum Taurat. Sebab kamu laki-laki anak-anak Tuhan, karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, Yesus telah mengatakan Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini,
Tidak ada lagi Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau yang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Jadi, bukan menunggu Yesus datang. Setelah Yesus datang, maka hukum Taurat itu tak ada lagi kebenaran. Yang ada sekarang ini adalah Yesus. Makanya Paulus mendoktrin, jikalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalau Anda masih memakai hukum Taurat, itu lucu. Karena Paulus mengatakan, dengan adanya Yesus mati di atas tiang salib, membuktikan bahwa tak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu. Mundur di data nomor 16 Galatia 2. Dengarkan baik-baik. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi, jangan serakah. Sekali Kristus, Kristus. Jangan Anda Kristus, Anda juga masih menganggap ada kebenaran dalam Taurat. Itu penyesatan. Itu penipuan terhadap diri sendiri. Sekali Paulus mengatakan, sekali kemudian kau beriman kepada Kristus yang mati untukmu selama-lamanya, jangan pernah kau bermimpi ada kebenaran dalam hukum Taurat, apalagi di hukum-hukum yang lain. Nih, saya bacakan. Kolose 2, nomor 16. Karena itu jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan Sabat, atau mengenai bulan baru, atau mengenai hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagakan oleh orang yang pura-pura merendah diri, beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Mengapa lagi kamu mau masuk ke aturan-aturan Torah seolah-olah kamu ini masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendah diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut Kristus, menerima Kristus, darahnya disalib, masih juga mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, itu sibilis ISIS yang mencoba untuk menyesatkan manusia dengan pola baru. Yesus mengajarkan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Torah. Malah Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, jikalau kamu melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, maka engkau akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Titik. Tidak ada salib menyalib, tidak ada mati tumpah darah dan seterusnya. Sedangkan Paulus mengajarkan hal yang bertentangan. Jika kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Malah kemudian dikatakan dalam Galatia 5. Saya bacakan kepada Anda Galatia 5 nomor 4. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu masih mengharapkan, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Torah. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi jangan coba-coba Anda mengkawinkan 10 hukum Taurat dengan Anda menjadi Kristen. 10 hukum Taurat itu jangan Anda harapkan untuk menjadi sebuah kebenaran. Jangan Anda harapkan bisa menyelamatkan Anda. Sekali Kristus, tetap Kristus. Anda harus menjadi Kristen sejati. Tinggalkan kitabnya Yahudi. Jangan Anda pakai-pakai. Jangan Anda bawa-bawa hanya untuk tempelan aja. Apalagi mendirikan sebuah agama. Itu celaka karena bertentangan dengan ajaran Paulus itu sendiri. Paulus sendiri menganggap hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu sebagai tinja.
sebagai Anda masih menjilatnya. Itulah artinya Anda 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga diskusi. Itu kan pendapat Bang Juma. Kami terima. Tetapi makna dari Galatia 2 ayat 19 sampai 21 itu, di situ mati terhadap hukum Taurat. Artinya di situ dengan percaya kepada Kristus, kita mati dari kekuasaan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Kita tidak bisa membenarkan diri. Suaranya hilang. Cek, 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 cek. Ya, sorry, mati soundcardku. Jadi, mati terhadap hukum Taurat, maknanya. Dengan percaya kepada Kristus, kita mati dari kekuasaan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Kita tidak bisa membenarkan diri melalui perbuatan, tetapi dibenarkan oleh iman kepada Yesus. Ya, hidup bagi Yahweh. Karena telah mati terhadap hidup yang lama, kita sekarang hidup bagi Yahweh melalui Yesus. Ini berarti hidup yang sepenuhnya diizinkan kepada siapa? Kepada Yesus, gitu ya. Kristus hidup dalam diri kita. Itu maksudnya. Semua terutama adalah Yesus. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Berarti Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Kekuatan dan kehidupannya mengalir melalui kita, melalui Roh Kudus. Ya, hidup oleh iman. Hidup baru ini dijalani bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan karena melakukan 10 hukum, ya, melainkan dengan iman. Keimanan ini adalah mengabdi dan kesetiaan kita kepada Yesus yang memimpin kita untuk hidup dalam kemenangan dan kuasa kebangkitan. Jadi, maksud di situ adalah semua yang diutamakan adalah siapa? Yesus. Karena Yesus adalah ilahi itu. Yesus adalah wujud daripada Yahweh itu, ya. Disitulah semua pusatnya. Dia yang menentukan. Kasih karunia juga nanti bukan aku melakukan 10 hukum maka aku dibenarkan, tidak. Tetapi Yesus yang menentukan. Aku sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dialah yang menentukan. Kasih karunia Yesuslah yang menyelamatkan aku. Makanya Paulus mengatakan, terutama semua ini sampah, tapi yang paling utama adalah Yesus. Itu maksudnya. Tapi kalian entah kayak kemana-mana pemikiran kalian. Kami tetap, kalaupun Yesus yang terutama, gak mungkin saya pembunuh. Mana mungkin aku pencuri, gak mungkin aku penyembah berhala, gak mungkin aku mengingini milik orang lain. Kulakukan itu hukum-hukumnya yang dituliskan ilahi Yesus itu sewaktu di perjanjian lama kepada Musa. Itu gak bisa itu dirubah-rubah, gak bisa diganti-ganti. Itulah cermin kita bagi umat manusia. Itu bukan hanya untuk satu denom, tapi untuk seluruh bumi. Hukum Taurat itu maksudnya 10 hukum, bukan yang 600. Kalau mencuri dipotong tangannya, oh enggak, itu bukan yang itu. Tapi hukum moral, yang hukum untuk sesama manusia. Di hukum moral ini ada 2 kasih. Hukum pertama sampai hukum keempat adalah kasih kepada ilahi Yahweh, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung. Jangan menyebut namanya sembarangan. Menghuduskan hari Sabat. Itulah hukum kepada Yahweh. Hukum ke-5 sampai ke-10 ke sesama manusia. Itu tetap dijalankan walaupun Kristus yang lebih utama. Nggak boleh ini sepaket. Makanya dipersatukan. Efesus 2 ayat 17. Hukum Taurat dipersatukan di dalam kasih Yesus. Mana ada orang Kristen udah dipersatukan dalam Yesus masih bebas dia membunuh, bebas dia mencuri, bebas melakukan segala kejahatan. Oh, tidak begitu juga Bang Juma. Sungguh indah, sebenarnya gampang. Tapi karena kalian datang mengobrak-abrik Alkitab ini, jadi gini jadinya kan. Orang-orang awam akhirnya pesong. Tapi kalau aku yang sudah mengetahui apa arti Paulus, semua sampah, tai semua bagiku hanya ada di dalam Yesus. Masa kita nggak tahu apa artinya itu? Hai umat Kristen yang 2000 penonton, 2000 ya, berapa penonton di sini? Masa kalian nggak ngerti juga? Masih mau kalian diajarkan Bang Juma yang beda seperti yang dikatakan Paulus? Terutama hanya Yesus. Kalau sudah terutama Yesus, mana mungkin kita lagi melakukan bentuk-bentuk kejahatan? Pasti hidup kita juga seperti Yesus. Apa yang diinginkan Yesus? Kan sudah yang terutama. Kasih karunia juga Yesus yang memberikan.
nggak ada para nabi, nggak ada Allah-Allah yang lain, enggak. Yesus yang menentukan semua manusia ini kelak hidup atau tidak, bangkit atau tidak, selamat atau tidak, di neraka atau di surga. Yesus yang menentukan. Karena semua kita akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Dan akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Yesus juga. Makanya Paulus mengatakan, terutama Yesus. Masa kita nggak ngerti? Aku udah paham betul. Makanya aku tidak bisa digoyahkan. Nah, gitu. Terima kasih. Oke, baik. Itu tanggapan orang yang masih malu-malu tampil sebagai pengikut Paulus secara 100%. Masih mau sedikit mengutip-ngutip kitabnya Yahudi biar dianggap paten. Padahal Paulus tidak mengajarkan begitu. Di dalam Filipi 3 nih, saya katakan dalam Filipi 3 saya bacakan, Paulus menuliskan begini. Kita ambil dari data nomor 5-nya. Aku ini Paulus, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Israel asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Apa yang dimaksud di situ? Tidak bercacat artinya jangan ada ilah lain, jangan berzina, jangan. 10 hukum masuk semua di situ. Tak bercacat. Materi 10 hukum Torah itu tak bercacat bagi Paulus di dalam mentaati kebenaran yang ada dalam hukum Torah itu. Tak bercacat. Termasuk yang 10. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, termasuk yang 10 hukum, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Setelah ada Kristus yang 10 itu pun kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Tuhanku, begitu mengenal Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada hukum Taurat. Semua termasuk yang 10 hukum itu. Jadi jangan malu-malu. Jangan sok-sok paten. Saya lanjutkan dalilnya. Mulia dari semuanya itu. Oleh karena itu, dialah, oleh karena Yesuslah, aku telah melepaskan semuanya itu. Melepaskan semuanya itu. 10 hukum aku lepaskan. Makanya Budarni di tengah-tengah pembelaannya, di sisi lain dia membela Torah, di sisi lain hanya ada satu Yesus utama. Yesus utama. Pokoknya Yesus utama. Inilah yang dimaksud kalian mengelabui dengan berpura-pura tampil seperti orang Yahudi. Inilah yang dimaksud serigala berbulu jangkrik. Kamu gunakan kitabnya orang Yahudi sebagai bulu. Padahal isi dalam kalian itu serigala. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya tai supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kamu tidak menganggap hukum Taurat itu tai, kamu tidak bisa memperoleh Kristus dengan sempurna. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Bukan. Melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi jangan sok paten. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang nyamar domba. Siapa itu? Orang luar Yahudi yang membungkus diri mereka dengan ajaran Taurat di mulut, tapi prakteknya membinasakan. Saya lanjut. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus, ya mengenal Kristus Yesus dan kuasa kebangkitan Kristus dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Jadi di sini Paulus juga mengaku Kristus.
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pingin juga kayak Yesus dia. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, mau menyamai Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Theos dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Theos juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bullshit kalau ada orang Kristen sekte apapun masih mengotori mulutnya dengan mengatakan Taurat 10 hukum, Taurat 10 hukum. Bret! Itu hanya jualan, itu hanya untuk mengelabui musuh. Paulus menggiring pengikutnya untuk meninggalkan hukum Taurat. Kalau masih ada pengikut Paulus masih memakai hukum Taurat, itu cuman alat untuk menutupi kepagangan mereka. Itu dalil. Maka Paulus mengatakan, jika kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus Yesus. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Dan Galatia 3 jelas, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kuasa dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum itu iman datang kepada kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Apa iman itu? Iman hanya percaya kepada Kristus. Berarti segala upaya, segala apapun tentang hukum Taurat harus dilepaskan. Kalau hari ini kita masih mendengarkan ada sekte dari Kristen yang masih memakai hukum Taurat, itu cuma untuk topeng doang, supaya tidak dianggap murni ajaran Romawi, Yunani. Maka mereka menggunakan terjemahan kitab agama lain untuk menutupi asli daripada ajaran mereka. Paulus sendiri yang mengatakan hukum Taurat itu tai, hukum Taurat itu tinja, hukum Taurat itu skubalon, hukum Taurat itu adalah sampah. Jangan lagi kau menengok ke belakang, tengok ke depan. Kristus, hanya ada Kristus, hanya ada Kristus. Jadi kalau hari ini Bu Darni mengatakan, masakan saya harus membatalkan hukum Taurat? Stop. Paulus juga mengatakan jangan berzinah. Paulus juga mengatakan jangan memburit. Paulus juga mengatakan jangan kamu mencabul. Paulus juga mengatakan jangan membunuh. Paulus juga mengatakan kasihilah musuhmu. Jadi taati Paulus itu, sehingga kalian tidak membunuh karena perintah Paulus. Kalian tidak memburit karena perintah Paulus. Kalian tidak berzinah karena perintah Paulus. Jangan lagi kau kotori kemunafikanmu dengan mengatakan kami tidak membunuh, kami tidak berzinah karena perintah Taurat. Bret! Kalian tidak melakukan itu semua karena Paulus yang telah membimbing kalian. Jadi kalian itu taat kepada Bapak Paulus, bukan taat kepada Bapak Elohim. Itu fakta. Kenapa kalian masih menggunakan Torah? Karena untuk menggenapi ucapan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Kedua, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari pengikutnya kau bisa melihat dia. Pengikutnya memanggil aku, Tuhan bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Dibungkus semuanya dengan berpura-pura menjadi domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Itu Bu Darni genapi, membungkus diri dengan Taurat, padahal isi dalamnya bukan Taurat, adalah ajaran Paulus, menuhankan Kristus. Makanya di awal Bu Darni saya bertanya, sekiranya
nubuatan Yesus itu betul, ada iblis datang memakai namanya dengan nama Yesus, maka hari ini Kristen sedunia menyembah setan, menyembah iblis yang dibungkus dalam nama Yesus. Kalau itu tidak benar, berarti nubuatan Yesus gagal. Yesus mengatakan akan datang kepada kamu. Kamu adalah murid yang hidup di abad pertama. Kuasa kegelapan saatnya pada abad pertama. Kuasa kegelapan adalah upaya menangkap Yesus. Kuasa kegelapan penghakiman dunia adalah iblis datang dilemparkan keluar dari perut bumi. Kalau itu salah dan Kristen ternyata bukan penggenapannya, maka Yesus adalah pembohong besar. Tetapi mustahil Yesus pembohong. Maka yang benar adalah seluruh yang dibuatkan Yesus tentang penyesat dan pengikutnya yang banyak yang memakai namanya, itu tergenapi di mimbar gereja, di gereja-gereja sekte apapun. Demikian. Baiklah, ini kita membahas tentang Filipi 3 ayat 5 ya. Kalau tadi Bang Juma mengatakan bahwasanya si Paulus ini serigala berbulu jangkrik, ya kan gitu kan? Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Kan Bang Juma tidak mengimani Paulus adalah rasul yang langsung dipilih oleh ilahi hakikat itu, ya, yang pernah bertemu dengan siapa? Paulus sewaktu berjalan ke Damsyik melalui cahaya, ya. Siapa yang ditemuinya itu? Itulah ilahi Yesus. Gak kelihatan, hanya dengan cahaya. Sama seperti Musa sewaktu Yahweh menampakkan dirinya kepada Musa dalam bentuk apa? Bentuk api, ya, pingsan si Musa. Paulus juga seperti itu, ya. Dia buta matanya. Kalau kalian tak percaya, sah-sah saja karena kalian tidak beriman. Arti dari Filipi 3 ayat 5 di situ ialah Rasul Paulus menjelaskan tentang identitas diri dan latar belakangnya religiusnya, ya, di dalam Filipi 3 itu, yaitu dia disunat pada hari ke-8. Bangsa Israel tulen dia ini, si Paulus ini, dari suku Benjamin dan seorang Farisi yang sangat taat pada hukum Taurat. Itu dia. Jadi jangan kalian bilang dia itu membuang hukum Taurat. Tidak, hanya nggak ngerti kalian arah tujuan perkataan Paulus itu. Kalian nggak tahu. Ayat ini mengawali perbandingan Paulus tentang kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Ya, itulah perbuatan-perbuatan baik. Tidak itu yang menentukan kita apa. Masuk surga, contoh seperti orang Bang Juma, kan selalu melakukan amal banyak, ya kan? Tapi di dalam ajaran kami Kristen, ya, karena kalian menolak Yesus ini adalah yang lebih utama, dia adalah sang juru selamat itu, sang memberi penebus itu, maka sia-sia ibadah kalian, maka kalian tidak akan selamat, akan dibuang. Ada ayatnya, Wahyu 20 ayat 10. Nabi palsu itu bersama dengan iblis dan pengikutnya dibuang ke api neraka yang menyala-nyala, karena kalian hanya mengutamakan perbuatan-perbuatan baik, tapi kalian menolak terutama Yesus Kristus sebagai iman yang utama, kan begitu. Identitas lahiriah, Paulus menekankan latar belakangnya yang dapat dibanggakan secara lahiriah, seperti yang dilakukan para guru-guru palsu yang ditentangnya suatu dia dalam pengajaran di sana, ya. Ia adalah orang Yahudi asli dari suku Benjamin yang taat pada hukum Taurat. Jadi Paulus ini tetap dikatakan taat pada hukum Taurat. Dia itu latar belakangnya orang Farisi. Sebagai seorang Farisi, ia adalah yang paling saleh dan taat dalam menjalankan hukum Taurat. Setelah dia bertobat, ya, sebelum dia bertobat jangan dihitung. Kita menghitung setelah dia bertobat, dia taat kepada hukum, karena ilahi itu sudah memilih dia, ya. Ilahi Yesus itu sudah memilih Yesus. Jadi kedatangan Yesus sewaktu mendatangi Paulus belum kedatangan yang kedua. Itu kedatangan secara pribadi, personal kepada Paulus. Kepada saya juga bisa dia datang kalau dia mau memilih aku. Sekarang dia sudah memilih aku mengadakan penginjilan. Kuinjili kalian semua yang ada di sini. Ya, dia sudah memilih aku. Belum tentu itu kedatangan yang kedua, belum. Kedatangan Yesus yang kedua belum sampai. Akhir zaman baru dia nanti datang. Waktu kedatangan kepada Paulus hanya dipilih secara personal. Dia memilih secara personal siapa? Paulus, ya. Di situ Paulus kemudian menyatakan bahwa semua keistimewaan lahiriah itu adalah kerugian dibandingkan dengan nilai mengenal Kristus.
yang lebih tinggi yang menjadi tujuan hidupnya. Begitu juga dengan kami umat Kristen. Kami walaupun contoh melakukan amal, melakukan banyak kebaikan, tapi tidak menomorsatukan Yesus dalam hidup kami, sia-sia iman kami. Itu maksud Paulus. Jadi jangan kalian bilang karena Paulus mengatakan sampah, tai itu, hukum Taurat itu. Jangan kalian kira hukum Taurat itu dibuang Paulus. Dia juga pelaku hukum Taurat yang tercatat di dalam Filipi ini. Jadi dari mana Bang Juma untuk mengajarkan kepada kami bahwasanya Paulus ini adalah serigala berbulu jangkrik? Kalau bagiku, yang saya baca di berbagai buku-buku Paulus di sini, banyak dikatakan di sini ya. Mulai dari Roma, Korintus, Filipi, Timotius, Ibrani, Galatia, dan buku-buku dia Kisah Para Rasul. Di sini dia mengajarkan semua itu sangat menyentuh hati ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah ya. Paulus mengajarkan agar kita terus-terus berbuat baik. Nggak ada dikatakan Paulus ajarannya bunuh. Seperti tadi ku dengarkan di sini, memang ada tadi memang penghujat, memang salah dia. Saya juga tidak setuju untuk menghujat Tuhan orang lain, agama orang lain. Tidak bisa. Itu memang perlu diberikan penghukuman, tapi nggak mesti dibunuh. Kita akan berikan kepada dia supaya dia bertobat. Makanya ajaran Paulus tidak ada seperti itu. Dia disuruh kami agar selalu berbuat baik. Nggak ada disuruh kami membunuhlah, darahmu halal katanya. Nggak ada. Ya, nggak ada seperti itu. Di dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu ajaran Paulus luar biasa. Aku bangga menjadi umat Rasul Paulus. Ya, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Yahweh. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itulah ajaran Tuhan Yesus itu kepadanya. Makanya dipilih dia, ajarannya semua kudus. Dikatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 6 ayat 9 sampai 10. Pemburit, pencabul, penjina, penyembah berhala tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Bayangkan itu. Luar biasa ajaran Paulus ini. Semua mengajarkan kami agar kami menguduskan diri kami. Ya, jadi menurutku setelah kubaca buku-buku Rasul Paulus, tidak ada satupun yang memalukan diriku, membuat aku menjadi terang di tengah-tengah kehidupanku. Nyata, memang buktilah. Setelah aku mengikuti kebenaran ini, apalagi membaca buku-buku di dalam Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, kata Paulus. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam hormat. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Mana yang serigala berbulu domba di sini? Gak ada satupun disuruh Paulus itu, pergi kau berzina Diarni, pergi kau membunuh darah orang halal, bunuh dia. Gak ada ajarannya seperti itu, guys. Dia menyuruh kami agar kami hidup kudus, hidup suci. Sama seperti dia, kalau dia mau penginjilan, dia melihat dirinya dulu. Karena kalau kita penginjilan, dari buahnya lah engkau mengenalnya. Kalau mengenal nabi penyesat itu, dari buahnya kita tahu. Paulus, kami melihat, aku mempelajari Paulus, tidak pernah ada yang menjijikkan dalam kehidupan Paulus setelah bertobat ya. Jangan dihitung selama dia pembunuh, menganiaya murid-muridnya sebelum dipilih ya. Kita bercerita tentang setelah dia bertobat. Saya bangga menjadi umat Rasul Paulus. Kalau kalian menolaknya, ya sah-sah saja. Biar nanti hakim yang adil yang menentukan, yaitu sang pengadilan itu. Kalau bagi kami di Kristen, pengadilan itu adalah dihadapkan ke tahta pengadilan. 1 Korintus 5 ayat 10, seluruh umat manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jadi Yesus yang menghakimi. Aku tidak berhak menghakimi Bang Jum, walaupun Bang Juma menghujat
Tuhan Yesusku dan Paulus. Karena Yesus itu kalian hujat pun tak akan rendah dia. Dia sekarang hidup berkuasa di surga. Matius 28 ayat 19. Haleluya. Jadi makanya aku adem-adem aja. Walaupun kalian menghujat Paulus, kalian hujat pun Yesus, tapi dia sekarang berada, endingnya yang lebih utama. Sekarang dia berada di surga. Silakan. Lama aku ya. Oke, Ma, udah datang pula pasienku ini. Habis Bang Juma nanti aku keluar ya. Ku dengarkan pun Bang Juma bicara. Iya. Silakan Bang Juma. Iya. Baik. Jadi yang pertama saya ambil dari 5 poin. Saya ambil dari yang pertama terkait serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba ini bukan berbicara mengenai ajaran yang seperti Ibu Darni paparkan. Serigala berbulu domba itu maksudnya di luar Yahudi yang datang mengaku Yahudi. Seperti apapun ajarannya nanti, yang pasti bukan Yahudi. Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub, Yeremia 50 nomor 17. Nah sekarang terkait dengan serigala berbulu domba. Kita lihat di dalam Kejadian 49. Ketika Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah wahai anak-anakku berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Keturunanmu. Dipanggillah kemudian, berhimpunlah kamu, dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada bapakmu Israel. Ruben, kamu kelak nanti lakumu bla bla bla. Simeon dan Lewi bla 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 bla. Dan kau Yehuda bla 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 bla. Dan kamu juga matanya bla 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 bla. Kamu Isakar bla, Sebelon bla, Nat bla, dan seterusnya. Itu diterangkan. Tiba masa Benyamin, apa kata Yakub? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Ini Benyamin nih, lakunya nanti nih, keturunannya. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Jadi dia merampok mangsa. Pada waktu pagi, pada waktu petang dibagikan rampasannya itu. Jadi serigala ini keturunan Benyamin. Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 nomor 5, dia adalah keturunan Benyamin. Berarti dia menggenapi serigala tadi. Apa pembuktiannya ketika dikatakan merampas pada pagi hari dan membagikan pada petang hari? Dia merampas hukum Taurat, lalu membagikan kepada pengikutnya non-Yahudi. Itulah dia serigala itu. Dan kalau kita masuk ke dalam ranah dalil, nabi palsu itu satu. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 28. Dan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saya ulang, kata Yesus, kata Paulus, di dalam jemaat Paulus ada rasul, ada nabi, ada pengajar, ada penyembuh, ada pemukjizat, ada kemudian pelayan yang melayan, ada pemimpin, ada yang berkata-kata dalam roh. Itu semua include di dalam jemaat pimpinannya, anaknya Benyamin sang serigala. Jadi jangan berbicara mengenai hal yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait nabi palsu. Buahnya menurut Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kenapa ini nggak pernah disentuh oleh orang Kristen? Karena ditutup otaknya oleh Yesus yang datang kepada Paulus. Ditutup supaya dia nggak tahu. Padahal dalilnya tertulis pada hari terakhir nanti tanda-tanda dari buah nabi palsu itu datang kepadaku, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada pengikut nabi palsu. Aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Siapa yang diusir? Pengikut nabi palsu. Apa tanda-tandanya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, nubuat pakai nama Yesus. Itu di mana? Di Advent. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Bullshit. Di dalam kitab Ibrani 9 nomor 27 nomor 28
Di situ dikatakan bahwa Yesus akan datang menyatakan diri sekali lagi. Menyatakan diri sekali lagi. Sama seperti manusia ditetapkan mati hanya sekali saja, demikian juga anak manusia, dia datang kemudian untuk menebus dosa. Menebus dosa hanya sekali saja katanya. Nah, kalau dia menebus dosa hanya sekali saja, maka pertanyaannya kemudian adalah siapa yang muncul kemudian setelahnya? Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah mengorbankan diri, saya ulang, sesudah mengorbankan diri, Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pada saat mana Kristus menyatakan diri sekali lagi? Pada saat hari kiamat, ketika dia datang membawa tanda-tanda hari kiamat. Setelah dia menjadi kurban katanya, setelah dia menanggung dosa orang banyak, dia akan menyatakan diri sekali lagi setelah dia mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Setelah dia disalib atau setelah dia korbankan dirinya untuk diangkat ke langit, maka dia akan datang menyatakan diri sekali lagi. Sekali lagi, bukan 2 kali, 3 kali. Sementara Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus. Berarti Yesus menyatakan diri kepada Paulus. Berarti dalil yang bohong yang mana? Yesus mengatakan, aku datang akhir zaman, tanda-tandanya bla 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 bla. Penyesat yang datang memakai namaku, tidak ada tanda-tanda itu. Yesus mengatakan bahwasanya dia akan pergi, yang datang adalah penghibur lain. Paulus mengatakan Yesus menyatakan diri kepadaku. Filipus kemudian siapa? Yang di Pulau Patmos juga menyatakan Yesus kepada dirinya. Banyak yang datang menyatakan diri sebagai Yesus. Kata Yesus, kalau ada orang mengaku ada Kristus di sini, ada Kristus menyatakan diri kepadaku, apa kata Yesus? Jangan kau percaya, karena kalau aku datang cuma sekali lagi, dan itu kedatanganku untuk menyatakan kiamat. Nah, berarti bahwa ketika Paulus ini mengajarkan kebaikan, itu teori, belum terlihat endingnya. Endingnya nanti ketika Yesus mengusir. Endingnya nanti ketika Yesus datang kedua kalinya, menghakimi semua manusia. Silakan aja. Ketika Yesus menghakimi semua manusia, maksudnya orang datang semua melihat kedatangan Yesus. Bukan semua manusia itu kemudian mendapat hukuman dari Yesusnya. Ingat, Yesus datang hanya menghakimi orang-orang yang memanggilnya Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:48 bahwasanya, Yohanes 12:48 bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ajarkan, yang aku sampaikan selama aku penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yang dihakimi Kristen. Islam tidak dihakimi, karena Islam bukan kaumnya. Umat Islam tidak mengaku sebagai domba. Yang menjadi domba tapi ada serigala ya Kristen, siapa lagi? Yang diusir yang memanggilnya Tuhan, yang bernubuat, yang mengusir setan, itulah yang dihakimi nanti kelak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan pengajaran Yohanes 5 nomor 29. Yesus sendiri mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kematian kelak dan akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Berarti apa ini maksudnya? Yesus menguraikan bahwa keselamatan itu berdasarkan terhadap pekerjaan yang kita lakukan, karena Tuhan akan datang menghukum manusia berdasarkan atas perbuatan, bukan perbuatan orang, tapi perbuatan masing-masing. Gak ada itu perbuatan orang. Jadi ketika saudara Darni, Ibu Darni mengatakan bahwa oh bukan seperti itu, Yesus, Paulus itu adalah kedatangan padanya adalah benar-benar inti ilahi, yaitu Yesus yang menyatakan diri. Ingat,
kalau ada orang buta, berdasarkan Bible, itu tanda orang kerasukan setan. Paulus buta kan? Nah, baca Matius 12 nomor 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta. Orang itu bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ingat sekali lagi, orang yang buta itu tanda-tanda orang kerasukan setan. Yang datang kepada Paulus itu kata Yesus dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus itu berupa cahaya. Nah, sedangkan matanya buta, itu tanda orang kerasukan setan. Matius 12 nomor 22. Yesus datang dan kepadanya diberikan orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Jadi orang buta itu menurut Bible adalah orang yang tanda-tanda, tidak semuanya orang buta kerasukan setan, tapi tidak ada orang kemudian menyatakan dirinya buta karena melihat Tuhan. Musa tidak buta karena melihat Tuhan. Musa pingsan, bukan buta. Jadi yang buta itu kerasukan setan. Jadi sekali lagi kepada Bu Darni, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai nama Yesus Kristus, maka kalau benar yang datang kepada Paulus ini adalah iblis, na'udzubillahi min zalik, ternyata 2000 tahun lebih kemudian sesuai nubuatan Yesus, saatmu tiba, saatnya kuasa kegelapan tiba, saatnya bumi dihakimi, saatnya iblis dilemparkan keluar dari kubur. Dan iblisnya setelah keluar, ketika Anda mengatakan Matius 8 nomor 19, itulah iblisnya sang penguasa bumi yang mengajarkan agar ke seluruh dunia menjadi pengikutnya. Ingat, Yesus selama penginjilan tak pernah dia mengajarkan untuk menyetarakan dirinya dengan Elohim. Tak pernah mengajarkan dirinya kaumnya untuk Bani Israel menyembah dirinya, menuhankan dirinya seperti yang Anda imani sekarang. Tidak pernah menghakikatkan dirinya dengan hakikat pencipta langit dan bumi. Dan tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Bapaknya yang ada di langit. Tapi begitu Kristus menyatakan diri kepada Paulus, pengikutnya melantik Kristus yang adalah, kalau dia benar penyesat, menjadi pengganti Elohim. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah ingin menyamai Tuhan. Yesus tidak pernah ingin dianggap Tuhan. Yesus tidak pernah ingin diibadahi. Tetapi iblis mau disetarakan Tuhan. Iblis mau disembah. Iblis menginginkan kemudian manusia, seluruh anak keturunan Adam, ditarik semuanya untuk bersama-sama ke dalam api neraka jahanam. Pertanyaan saya, siapa yang ingin disembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi? Yesus atau iblis? Saya ulang, siapa yang ingin disembah selain dari pencipta langit dan bumi? Yesus atau iblis? Adakah orang yang diberi akal ingin menyembah iblis? Tak ada. Adakah orang yang bisa diperdaya dengan ketika iblis datang mengaku sebagai Yesus? Tentu ada. Karena Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dengan kata lain, iblis berhasil memakai nama Yesus untuk banyak orang dia sesatkan, dengan orang-orang tersebut menuhankan dirinya, meninggalkan penyembahan kepada Bapa Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub, yang mengatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berhasilkah iblis menggiring manusia menuhankan dirinya dalam nama Yesus sesuai dengan pernyataan Yesus? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, sampai 2025 berhasilkah iblis menggiring anak manusia menuhankan dirinya dalam nama Yesus sesuai dengan nubuatan Yesus, atau nubuatan Yesus gagal? Saya ulang lagi kepada generasi Islam di bawah, berhasilkah sesuai dengan nubuatan Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang? Pertanyaannya, berhasilkah iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana orang banyak yang menyembah Yesus? Kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong, tidak tergenapi nubuatannya. Sekian. Banyak kali, tapi yang bisa kujawab aja. Pertama dulu, pada saat mana Kristus menyatakan diri sekali lagi? Nanti, pertama dia datang, suatu dialah jahir, ya,
lahir, lalu disalib, lalu mati dan bangkit kembali, dan akan datang kedua kali, yaitu nanti kelak di akhir zaman. Jadi kedatangannya kepada semua para nabi itu belum akhir zaman. Itu hanya dia memilih secara personal. Dia memilih khusus Paulus supaya menyatakan penginjilan. Itu belum kedatangan akhir zaman. Di situ aja Bang Juma nggak ngerti, ya. Kedatangan akhir zaman, semua mata memandang. Bayangkan itu, ya. Kilat memancar dari timur ke barat. Begitu. Hati-hati kalian. Kalau sudah seperti itu, masa kalian masih menolak dia Tuhan? Akhir zaman dia yang datang untuk mengumpulkan segala bangsa di hadapannya dari 4 penjuru bumi. Dia menyuruh para malaikatnya akan membalas setiap perbuatan manusia. Ya, setiap perbuatan pribadi lepas pribadi dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Hai kalian umat Kristen yang di bawah. Kalian kadang ku tengok kalau Bang Juma menanya, pada saat mana Kristus menyatakan diri sekali lagi, lama kali kalian menjawabnya. Sangat susah. Kalau orang yang belajar gampang menjawabnya ini. Nanti kedatangannya kedua kali. Sewaktu kedatangan kepada Paulus, jangan di-framing guru-guru palsu seperti Bang Juma mengatakan, bohong, berarti yang datang kepada Paulus itu iblis, katanya. Itu pendapatmu Bang Juma. Kami tidak menganggap waktu datang kepada Paulus itu iblis. Tidak ada satupun orang Kristen. Kalau ada orang Kristen yang menyatakan sewaktu kedatangan cahaya itu kepada Paulus ada iblis, itulah guru-guru palsu. Waspada terhadap guru-guru palsu. Kan kata Yesus, sewaktu dia mendatangi Paulus, dia memilih secara personal Paulus sebagai penyebar Injil. Betullah banyak pengikutnya dan setia, ya, kepada ajaran-ajaran Yesus. Yang kedua, kata Paulus, aku menerima Injil bukan dari manusia. Memang betul, mana dari manusia Paulus mendapat Injil? Dari ilahi itu, ilahi Yesus itu. Makanya gak kelihatan waktu dia melihat, buta matanya. Jangan samakan dengan orang tadi abang bilang buta matanya itu datangnya dari iblis, melihat cahaya juga buta matanya. Oh tidak, itu di dalam Bible ini tentang kedatangan Yesus kepada Paulus itu bukan manusia pada saat itu Yesus. Itulah ilahi itu. Dia memilih, sukanya dong. Dia ilahi, berkuasa, suka hatinya mau siapa dia pilih. Kadang lebih cepat penginjilan itu kalau dipilih sangat membuat kejahatan atau seorang pesandal, ya, orang langsung terheran-heran, si Diarni itu dulu pesandal loh, tapi sekarang kok bertobat ya, sekarang itu memuliakan Tuhan ya. Itu kenapa Yesus memilih Paulus cepat, langsung tersiar itu pekabaran Injil itu. Memang betul lah, banyaklah pada saat itu yang mengikuti siapa? Paulus. Jadi memang betul Injil yang datang daripada yang didapat oleh Paulus ini bukan dari manusia, tapi dari ilahi Yesus itu. Nah itu dia ya, gampang menjawabnya. Itu pertanyaan receh itu. Kata Paulus, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sudah aku jawab. 4. Yesus hanya datang menghakimi, yang memanggil Tuhan, yang dihakimi adalah Kristen. Oh aku tahu, Bang Juma minum dulu, aku haus aku. Ya, aku tahu itu di dalam Matius 7 ayat 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru, nggak ada dibilang siapa yang memanggil aku Tuhan akan kumasukkan ke neraka, bukan gitu maksudnya itu. Enggak setiap orang Kristen ini yang menyebut nama Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Ada orang Kristen yang menyebut nama Tuhan, yang menyeru nama Tuhan, tapi setia dengan hukum-hukumnya. Masih ada umat yang sisa di antara Kristen ini. Jadi kalian di bawah yang mendengarkan ajaran ini, cepat kita bertobat. Ya, kalau sudah diarahkan kepada hukum, mari kita mengarah ke sana. Karena sabat berganti sabat, seluruh umat manusia sujud datang menyembah siapa? Yahweh. Tidak ada dibilang minggu berganti minggu, Jumat berganti Jumat, Senin berganti Senin. Seluruh umat manusia sujud menyembah Allah. Kenapa sabat dikatakan sujud semua manusia? Kelak nanti kedatangannya. Ya, kenapa hari Sabat? Karena hari Sabat itu adalah hari kudus, hari yang disucikan. Sabat hari yang suci, ya, hari peristirahatan penuh. Maka disitulah kelak nanti seluruh umat manusia datang sujud menyembah siapa? Menyembah Yahweh. Di dalam wujudnya siapa? Yesus.
Oh, aduh, aku merinding, aku luar biasa ya. Lalu Yohanes 5 ayat tentang kebangkitan. Nah, itu tadi tentang Yohanes 5 ayat 39 itu tentang kebangkitan. Nanti ada yang dibangkitkan, yang percaya kepada Yesus dibangkitkan, tapi dibawa ke kerajaannya. Ya, yang percaya kepada Yesus dan setia kepada hukum-hukumnya, itulah yang dibawanya ke kerajaannya. Tapi yang tidak percaya kepada Yesus, dibuang dong. Wahyu 20 ayat 10. Iblis dan nabi palsu ya akan dibuang ke api neraka yang menyala-nyala. Barisan mana kita? Kalau mau menjadi pengikut iblis dan nabi-nabi palsu itu, ikutlah dia. Tapi yang mana ajaran Yesus? Yang setia kepada perintah-perintahnya, di hukum yang sudah ditulisnya, pakai tangannya sendiri. Itu maksudnya. Tapi nanti dia akan membangkitkan juga orang yang mati, yang tidak percaya kepada Yesus, ya, Tuhan dan Juru Selamat. Maka akan dicampakkan ke api neraka. Tak pernah Yesus menyatakan dirinya dengan Yahweh. Tak pernah Yesus menyetarakan dirinya dengan Yahweh. Yesus berkata, kalau dia seorang nabi, kalau Yesus seorang utusan, gak mungkin dia berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Bandingkan dengan perkataan Nabi Muhammad, maaf Bang Juma, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Kalau aku disuruh pilih, aku tentu memilih perkataan Yesus. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Haleluya. Mana mungkin aku mau memilih orang yang tidak tahu selamat atau tidak. Tentu Yesus yang mengetahui keselamatan. Itulah dia Tuhan. Dia mengatakan, aku kebangkitan. Masa kalian nggak tahu juga? Nah itu ya. Lalu siapa yang ingin disembah? Yesus atau iblis? Yesus tidak pernah menginginkan dia disembah-sembah. Dengan cara datang ke bumi, dengan perkataannya tadi, aku kebangkitan dan hidup, aku adalah terang, aku adalah garam dunia. Gak pernah manusia, gak pernah nabi, gak pernah utusan, gak pernah hamba berbicara dari mulutnya mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Gak pernah, gak berani, gak ada nyalinya itu, karena tidak berkuasa. Itu semua nabi-nabi biasa yang berdosa, yang banyak berbuat dosa. Kalau Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang suci, maka dia berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Jadi Yesus tidak mau disembah, tapi dengan perkataannya sewaktu dia di bumi ini, pasti kita tahu siapa dia. Kalau orang mau menolak silakan. Di sini hujan kali lah. Berhasilkah iblis mengiring manusia menyembah Yesus? Bukan iblis yang berhasil menggiring manusia, tapi memang benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lukas, malaikat berkata kepada para gembala itu bahwasanya telah lahir bagimu siapa? Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi karena dia adalah Tuhan, wujud daripada Yahweh, Ibrani 1 ayat 3, dia adalah wujud dari Yahweh itu. Jadi kami layak menyembahnya. Karena kami menyembah Yesus, kami juga menyembah Yahweh. Begitu Bang Juma, hujan deras sekali di sini. Aku matikan dulu ya. Yang lain aja diangkat kembali. Terima kasih atas diskusinya ya. Kita nggak ada penghujatan, mantap. Oke ya, Bang Handi, Bang Goldian, host dan teman-teman yang di bawah. Aku turun hujan deras di sini. Silakan. Baik, saya ambil dari bawah ya, dari yang diungkap oleh Bu Darni tadi. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup meski sudah mati. Saya tadi berharap dalil itu siapa yang menyembah kepadaku akan hidup. Ternyata bukan menyembah. Siapa yang mentuhankan aku akan hidup dan meskipun dia sudah mati. Kupikir dia mau mengatakan siapa yang beribadah, menyembah, menuhankan, menyetarakan, mensamakan aku dengan Elohim akan hidup meskipun sudah mati. Ternyata percaya. Dan Kristen itu tidak percaya kepada Yesus.
Kalau percaya kepada Yesus tidak mungkin jadi Kristen. Mereka percaya kepada Paulus dalam pengajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Akulah